Perkenalkan, nama saya Febrian Eka Yuda. Saya dari kelompok 2. Di sini saya tidak sendiri. Saya bersama Firjatullah Putra Manta dan saya bersama Dominikus Savio Openg dan saya bersama Marcelinus Doni. Di sini kita akan membahas tentang mengotomatisasikan mesin hot press. Dengan saya Marcelinus Doni. Di sini saya akan menjelaskan kenapa kita memilih topik tersebut. Jadi kenapa kita memilih topik tersebut? Banyak sekali mesin konvensional yang masih digunakan di sekitar kita. Dan seringkali orang-orang atau operator yang menggunakannya akan mengeluh tentang cara kerja atau operasi pada mesin tersebut. Seringkali kita akan mengalami kesulitan dalam mengoperasikannya. Hot press mesin sendiri itu adalah termasuk mesin konvensional yang memproduksi cetakan plastik dari tutup botol plastik. Pemanfaatan teknologi industri 4.0 yang diterapkan pada mesin konvensional tersebut diharapkan dapat menjadi manfaat dan kemudahan pengguna mesin pada saat dioperasikan, dan tentunya bukan hanya kemudahan, juga performa pada mesin tersebut, di performa mesin dan output mesin. Di sini kenapa kami memilih untuk mengotomatisasikan mesin hot press. Yang pertama itu untuk membantu operator dalam bekerja dan untuk meminimalisir kesalahan atau human error dari operator tersebut. Beberapa industri yang ada di lingkungan kita itu masih ada yang menggunakan mesin hot press yang manual. Jadi di sini kami ingin memodifikasi mesin tersebut menjadi mesin otomatisasi agar lebih efisien dalam segi waktu dan pekerjaan. Setelah itu, untuk meningkatkan efisiensi waktu dan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, di sini kita ingin menggunakan timer untuk, eee, saat proses berjalan agar operator bisa lebih dinamis untuk mengerjakan hal lain, tidak harus menunggu di depan mesin dan agar hasil dan waktu itu lebih maksimal. Yang ketiga itu untuk mengurangi penggunaan mesin konvensional dan beralih ke mesin otomatisasi di sini karena kita, sudah di zaman otomasi. Jadi sebisa mungkin semua pekerjaan yang dilakukan itu mengurangi hal-hal yang berbentuk fisik. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknologi industri 4.0 apa saja yang akan kami gunakan dalam sistem kami. Di sini ada 3 teknologi. Yang pertama itu ada automation electrical system. Nah, di automasi electrical system ini si operator itu dapat memilih suhu yang sesuai dengan material yang akan digunakan dalam proses produksinya nanti. Yang berikut ada hydraulic system. Nah, di sistem hidrolik ini, di sini kami membuat set timer jika set timer yang sudah di-set oleh operator itu sudah selesai menghitung, maka hot press ini akan membuka secara otomatis. Yang terakhir ada teknologi IoT. Nah, di IoT ini kami membuat sistem monitoring di mana si operator ini dapat memonitoring proses kerja dari hot press ini, mulai dari waktu pengerjaannya ataupun dari suhu dari hot press itu sendiri. Mungkin dari itu saja yang saya dapat jelaskan. Sekian. Dan selanjutnya ada harapan ke depan daripada project pengembangan ini. Yang pertama ada supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. Tiga ini adalah sebuah paradigma dalam sebuah pengembangan mesin hot press ini. Ya, di supervised learning ini dapat digunakan untuk mengontrol kualitas produk yang diproduksi. Misalnya jika kita ingin memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan ini memiliki kekuatan yang konsisten dan dapat menggunakan ini untuk
memprediksi kualitas produk berdasarkan parameter proses produksi yang diberikan. Terus ada di unsupervised learning. Di sini juga bisa digunakan untuk menganalisis dan memahami data yang dihasilkan oleh mesin press tanpa memiliki label kualitas produk. Misalnya dengan menggunakan teknik clustering, mesin press panas dapat mengelompokkan data dari proses produksi menjadi kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik yang serupa. Ini membantu dalam mengidentifikasi pola atau anomali dalam proses produksi yang mungkin sulit ditemukan secara manual. Nah, yang terakhir pengembangan daripada reinforcement learning. Dalam penggunaan mesin press panas, ini digunakan untuk mengoptimalkan pengaturan dan pengoperasian mesin press. Misalnya, dapat dilatih untuk membuat keputusan tentang parameter-parameter operasional seperti suhu, tekanan, dan waktu pemrosesan untuk memaksimalkan efisiensi produksi atau meminimalkan jumlah limbah dengan menerima umpan balik dari hasil produksi yang dapat belajar dan meningkatkan keputusan dari waktu ke waktu yang menciptakan sistem yang lebih efisien dan adaptif. Nah, semoga dari 3 paradigma itu ini dapat dikembangkan lagi untuk menjadi mesin yang bisa efisien dan adaptif ke depannya.